Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Di dalam beragama kita tidak terlepas akan adanya kewajiban setiap orang dalam mencari ilmu atau menuntut ilmu. Ya, sudah jelas bahwasanya di dalam Islam sendiri untuk mencari ilmu, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Tapi kita sering dibuat rancau atau kita sering dibuat bingung karena ada istilah bahwasanya ilmu itu dibagi menjadi dua, yaitu ilmu yang notabene mengantarkan orang itu menuju ke surga atau ilmu akhirat, dan di sisi lain ada yang berpendapat bahwasanya ilmu itu hanya mengurusi dunia saja. Di dalam video kali ini kita akan membahas sebuah kerancuan tersebut. Apakah benar di dalam Islam itu terdapat dua pandangan tentang ilmu atau malah tidak ada pandangan itu hanya kemanfaatan saja. Oke Sobat Ilah, ikuti terus video kali ini sampai tuntas dan kita diskusi bersama. Di dalam beragama tentunya kita tahu bahwasannya setiap muslim itu wajib hukumnya dalam mencari ilmu. Kewajiban tersebut ditekankan dalam sebuah hadis yang kurang lebihnya berbunyi, kewajiban seorang muslim itu dalam mencari ilmu itu dimulai sejak dia dilahirkan sampai ke liang lahat atau ketika dia meninggal dunia. Tapi di dalam pencarian tersebut kita sering dihadapkan kerancuan. Kerancuan yang bagaimana? Kerancuan tentang ilmu apa yang wajib kita pelajari. Terlebih-lebih ada sebuah artikel yang kemarin saya baca, di mana artikel tersebut telah diterbitkan oleh salah satu media online besar yang berjudul "Biarkanlah Mereka Pergi ke Bulan". Kita lebih sibuk, kita harusnya lebih sibuk memperdebatkan tentang hukumnya memanjangkan jenggot, tentang hukumnya memakai celana cingkrang dan lain sebagainya. Di dalam artikel tersebut ditekankan bahwasannya benar adanya ada keilmuan, salah satu ilmu yang berbeda di mana salah satu ilmu tersebut bisa mengantarkan seseorang menuju ke surga, dan di satu sisi lain ada salah satu ilmu yang itu hanya bersifat dunia saja, tidak bisa mengantarkan mereka menuju surga. Apakah Islam berpandangan seperti itu? Tentunya tidak. Karena di dalam Islam sendiri berpandangan bahwasannya sumber ilmu itu siapa sumbernya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu bagaikan dua mata pisau yang berbeda. Umat Islam atau sebagian banyak orang sering terjebak pada kemanfaatan tersebut, di mana pemanfaatan tersebut bisa mengantarkan kita menuju ke surga dan bisa tidak mengantarkan kita menuju ke surga. Itu dalam pemanfaatannya. Nah, dari pemanfaatan tersebut, masyarakat atau umat Islam secara luas sering terjebak dalam istilah keilmuan tersebut. Jadi ilmunya itu sebetulnya bagus. Nah, dari pemanfaatan istilah pemanfaatan tersebut sehingga ada ilmu Islam atau ilmu akhirat, dan di sisi lain ada ilmu dunia. Padahal tidak, itu hanya pemanfaatan saja. Saya ambil contoh ketika ada salah seorang yang memperdalam suatu keilmuan tentang tauhid, tentang akidah, tentang hukum-hukum Islam, tapi secara pemanfaatan itu hanya untuk kepentingan pribadinya, bahkan untuk mencari uang di situ, di dalam keilmuan tersebut. Apakah ini akan bermanfaat juga, akan mengantarkan dia ke surga? Tentunya tidak. Padahal kalau dilihat dari keilmuannya, itu kan ilmu bagus. eh, Seolah-olah dibungkus dengan agama, tapi tidak ada kemanfaatannya untuk agama, sehingga tidak bisa mengantarkan dia di surga. Di sisi lain, ketika ada salah satu ilmu tentang ilmu mencuri, ilmu tentang koruptor, tapi kalau digunakan oleh seorang polisi untuk menangkap pencuri, untuk menangkap koruptor, tentunya akan menjadi wasilah atau jalan mereka menuju ke surga, kemanfaatan dari ilmu tersebut. Pada dasarnya
di dalam Al-Quran sendiri sudah dijelaskan ilmu itu sangat suci, di mana kita sebagai umat Islam wajib mempelajari semua ilmu itu, baik itu yang bersifat kemanfaatannya bersifat dunia. Walaupun kemanfaatannya bersifat dunia, kalau kita bisa mengaplikasikan terhadap dalam agama, itu akan menjadikan kita, mendorong kita untuk beramal soleh atau mendorong kita bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ketika kita mempelajari sebuah perekonomian, itu kan sebuah ilmu dunia kalau dilihat dari kemanfaatannya. Cuma kalau kita manfaatkan untuk membangun perekonomian umat sehingga umat Islam tidak tertinggal dengan ekonomi-ekonomi umat yang lainnya, itu kemanfaatannya akan mendorong kita eh, lebih ke akhirat atau mendorong kita untuk meningkatkan kebaikan di dalam suatu agama Islam tersebut. Di dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan bahwasannya eh, ilmu, kita mempelajari ilmu itu harus semuanya. Kenapa semuanya? Di dalam Al-Quran itu ada istilah disebut ulul albab, di mana ulul albab itu penekanannya adalah seseorang yang berpikir dan seseorang yang berzikir. Di dalam berbagai macam tafsir, pengertian ulul albab itu penekanannya seseorang yang mengharuskan mereka berzikir dan berpikir. Berpikir tentang apa? Yaitu berpikir tentang ya semua fenomena-fenomena alam yang ada di dunia ini. Seperti pergantian siang dan malam, seperti ombak di lautan dan lain sebagainya. Tentunya kalau hanya kita membatasi keilmuan ini di dari sudut pandang dunia, tentunya tidak ada kemanfaatan. Tapi kalau kita eh, berpikir lagi dikaitkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan dikaitkan dengan zikir, tentunya kita dalam mempelajari ilmu alam, fenomena alam yang ada di dunia ini akan membawa kemaslahatan bagi agama dan tentunya bisa disebut dengan ilmu agama. Jadi secara kesimpulan di sini kita istilah ilmu dunia, ilmu akhirat itu tidak ada. Tapi kalau pemanfaatan keilmuan itu untuk dunia atau pemanfaatan keilmuan itu untuk akhirat itu baru ada. Di dalam dunia pendidikan pun kita juga harus menekankan betapa pentingnya semua ilmu itu harus dipelajari. Karena dengan kita mempelajari semua ilmu, kita akan tahu dan kita akan memanfaatkan keilmuan-keilmuan tersebut yang mungkin disifati hanya sifat keduniaan, kita bisa mengaplikasikan untuk menunjang kita ke amal kebaikan untuk akhirat kita. Oke Sobat Ila, demikianlah ilmu. Ilmu itu sangat suci, ilmu itu sangat bagus sekali. Semua ilmu itu sangat bagus sekali. Tinggal pemanfaatannya. Kita sebagai seorang muslim harus memanfaatkan semua ilmu itu untuk menunjang agama kita agar lebih baik, untuk menunjang peradaban Islam agar semakin maju di mata dunia, tidak disepelekan dunia lagi, sehingga akan membentuk suatu peradaban Islam dan mengulang lagi kejayaan peradaban Islam di masa lampau. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.